Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dulu, hadirin rahimakumullah. Pagi ini saya ingin ngajak mensyukuri salah satu anugerah Allah, yaitu otak. Mas Ang, udah. Belum bisa jalan. Saya ingin ngajak Bapak Ibu mensyukuri salah satu anugerah Allah berupa otak. Kalau dokter Budi, dokter pasti sangat paham bagaimana anatomi otak. Saya dapat tiba-tiba sampai pada otak ini. Itu ya kebetulan saya baru merasakan betapa dahsyat dan hebatnya otak kita, anugerah Allah ini. Ya, kalau bagi ilmuwan sekuler yang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya di apa adanya Allah di dalam diri manusia, itu mereka mengatakan gak ada roh, yang ada cuma kesadaran, dan kesadaran itu tempatnya ada di otak. Makanya kalau orang mati itu hilang kesadarannya. Itu bagi ilmuwan sekuler seperti yang percaya Tuhan, agnostik, seperti misalnya Noval Noah Harari, ada trilogi bukunya yang sangat terkenal di dunia, Homo Sapiens, The History, Brief of Life, boleh saya tahu. Nah, bagi kita yang beriman, Bapak Ibu, kita percaya bahwa otak inilah modal utama kita menjadi Abdullah dan Khalifah Allah, menjadi hamba Allah, menjadi Khalifah Allah. Itu kalau boleh disebut ini modal utama. Karena itulah kalau kita lihat ya, inna aradnal amanata alal ard was samawati. Situasi yang berbeda-beda. Kayak misalnya kita kemarin normal, tiba-tiba muncul COVID. Itu beradaptasi karena manusia memiliki otak. Ya. Yang lain, kalau tidak menggunakan otaknya, maka tidak bisa beradaptasi. Jadi orang yang stres itu tandanya belum bisa beradaptasi. Di dalam kajian-kajian manajemen, ya, misalnya pada saat COVID itu, Harvard Business Review mengeluarkan satu kajian yang sangat lengkap tentang leadership in crisis, leading in crisis, bagaimana mengelola krisis. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah emergency, yang kedua adalah adaptasi, dan yang ketiga adalah trik. Yaitu bagaimana beradaptasi, setelah beradaptasi mengelola emergency, adaptasi, dan trik. Manusia awalnya berat, lama-lama bisa beradaptasi dengan COVID. Rumah jadi kantor, orang harus menyesuaikan karena pendapatan berkurang, cara berjualan berubah, cara kerja berubah. Ini tahap emergency yang selamat dulu, lalu beradaptasi pelan-pelan, kemudian bisa trik, melaju. Apa
Apa yang membedakan manusia dengan binatang sekali lagi adalah karena kemampuannya untuk beradaptasi dalam pikiran. Karena itulah ya, ternyata manusia yang survive itu bukan yang paling kuat fisiknya, bahkan bukan yang paling cerdas, tapi yang mampu beradaptasi. Nah, Bapak Ibu, ini otak kita, modal kita. Nah, sekarang kita lihat. Jika alam semesta disebut alam al-ghabir, tubuh manusia itu adalah alam as-saghir. Alam yang kecil itu adalah tubuh manusia. Yang besar itu adalah alamnya Allah. Dan Allah itu meniupkan ruhnya dalam diri manusia. Mari kita lihat ya. Ini canggihnya kayak apa ya? Segumpal otak ini ada bagaimana lobus temporal memproses apa yang kita dengar. Ada bagaimana membantu dalam memori jangka panjang hipokampus. Mungkin kalau orang lagi lupahan lama, nggak bisa ingat lama itu di sini ada apa? Ada cerebellum istilahnya ya untuk bahan penyeimbang. Ini yang kalau hujan biasanya orang bisa jatuh. Ada lobus occipital memproses apa yang tampak. Kemudian ada lobus parietal mengawal derita rasa, sentuh dan kesakitan. Lobus limbik kalau emosi, memori dan terangsang. Kemudian yang mengatur suhu tubuh, menolong kita berpikir, perencanaan, fokus dan bergerak. Ya. Nanti kita akan fokus pada di sini. Ya, pagi ini saya akan fokus di sini. Limbik di sini. Ya. Di sini biasa orang dikatakan reptilian brain, limbic brain, dan cortex brain. Bapak Ibu jangan khawatir, nanti saya akan bagikan powerpointnya ini. Ya, kalau saya tulis nggak apa-apa, saya akan kasih. Jangan nulis banyak sudah, nanti saya kasih. Ya. Di sini Bapak Ibu, baru-baru ini Google itu berhasil memetakan otak ini. Ini otak ini karena alam yang luar biasa dipetakan oleh Google. Otak ini ada 55 miliar neuron. Coba tekan kepalanya masing-masing sekarang. Ini ternyata hebat. Ada 50.000 sel. Ada di dalamnya ini kayak jaring laba-laba. Jaring laba-labanya yang menghubungkan satu neuron dengan neuron lain ini membentuk 130 juta koneksi yang disebut dengan sinapsis. Ini kalau dibandingkan komputer, kemampuan mengelola datanya adalah 1,4 petabyte atau 700 kali lipat rata-rata komputer modern. Subhanallah, Allahu Akbar. Bapak Ibu punya itu semua? Punya nggak? Coba yang nggak punya di sana. Ada yang nggak punya? Saya punya. Bapak Ibu dulu membelinya? Tidak perlu, gratis. Coba. Ini barang canggih. Yang kemampuannya menyimpan datanya 700 kali lipat komputer. Makanya kalau Fabi Ali Allahi Rabbihuma, maka memang yang mana nanti yang akan berusaha. Tapi khusus otak ini, Bapak Ibu, ya, khusus otak ini, ini tadi kan disebut gambarannya neuron. Ini kalau kita kayak gini, ya. Ini otak kita, bicara laba-laba yang tadi kalau potret oleh Google, kira-kira mirip seperti ini. Ini potretnya mesti pakai alat yang sangat super canggih. Ya. Ini kalau dihitung 130 juta, jaringannya nyala. Makanya ada listriknya dalam tubuh kita ya. Ini amat kecil betul, ada listriknya dalam tubuh kita. Dan kemudian dia perlu energi. Orang kalau kekurangan gula sama sekali pasti dia masalah di energi otaknya. Makanya perlu gula supaya energinya datang berapa. Bapak, tadi kita bayangkan
kan? Ini manusia dengan ini komputer. Canggih mana? Hebat mana? Hebat mana? Nah, yang membedakan Bapak Ibu, mari kita bayangkan ini manusia ini juga untuk manusia ini raganya ya. Di kepalanya ini ada otaknya itu kita anggap ini raganya. Lalu di sini ini ada hardware itu ada dua yang paling penting. Satu adalah dan software, ada chip untuk berpikir ya. Lalu kemudian ada softwarenya, ada software. Chip itu yang menyimpan berbagai memori. Kamu mau berpikir ada hard disk datanya, lalu ada softwarenya. Nah, manusia ini mirip Pak. Di dalamnya ini ada, sebut saja ada chipnya, ada softwarenya, tapi juga ada hardwarenya. Dan semua letaknya di otak ini. Nah, dengan memanfaatkan kecanggihan otak tadi itu, itulah Allah memberi tugas manusia menjadi Abdullah dan Khalifah Allah. Karena otaknya manusia itu, maka dia akan mampu menjangkau tidak hanya dirinya, tapi menjangkau keluarga, menjangkau organisasi, masyarakat, negara, dunia, bahkan seluruh masyarakat. Dengan multi pihak dan multi sektor, ini manusia. Wah, ini manusia dengan otaknya yang menjangkau semua ini. Bahkan mampu menjangkau masa lalu yang panjang, maka dia bisa menstudi, mempelajarinya. Bahkan ada yang mampu memprediksi ke depan. Bahkan mampu, sekali lagi mampu mencampur ke dalam, melampaui indranya. Bisa menyimpan. Bahkan sekarang di MIT sudah ada bagaimana otak manusia di-cloning, masukkan di komputer, dan kemudian juga sedang dipelajari bagaimana membangun kesadaran ini. Maka kalau dulu Bapak Ibu lihat robot itu dengan manusia bersaing, kalau film-film itu, lalu robotnya diisi manusia, ininya robot, jadilah dia, gitu kan. Nah, sekarang trennya adalah singularity. Singularity itu artinya komputer itu bisa dimasuki kesadaran manusia, otak manusia dikoloni di situ, dan kemudian manusia juga bisa dimasuki kesadarannya dipindah ke komputer. Jadi suatu hari mungkin Pak Camat gitu ya, tiba-tiba nanti diganti, takut karena ini penting gitu, Pak Camat ini penting, dikloning otaknya dan kesadarannya, nanti mau dikasih pada orang lain, nanti kiranya seperti itu. Nah, ini serius, ini dilakukan kajian-kajian di MIT sekarang ya, untuk ini. Karena apa? Udah tergambar yang tadi ini, polanya macam-macam. Nah. Lalu Bapak Ibu, jadi jangkauan ini. Jadi kalau ngomong apa ya? Kalau ngomong cerdas, komputer sama manusia itu, atau kecerdasan buatan AI namanya, artificial intelligence, itu kalau ngomong ke depan, kira-kira manusia kalah sama kecerdasan buatan komputer ini? Ya kalah. Tapi komputer bisa menang dari segi kecerdasan, manusia bisa kalah. Yang tidak dimiliki oleh komputer adalah kearifan. Yang arif tetap manusia. Nah, sementara untuk menjangkau ke kanan ini, ya, ini tidak cukup kecerdasan, tapi perlu kearifan. Karena perlu rasa. Komputer tidak. Nah, otak manusia ini disediakan ya, untuk menjangkau itu semua. Nah, karena itulah kemudian manusia supaya menjangkau ke kanan tadi kan perlu iman. Dia harus beramal soleh. Dan dengan itu, kalau dalam surat At-Tin mendapatkan ajrul ghairu mamnun. Ajrul ghairu mamnun. Dengan berinteraksi sesama manusia, berinteraksi dengan alam, berinteraksi ini, Allah membuat satu rumusan sunnatullah. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan menyebutnya the law of attraction, hukum ketertarikan benar menarik, yang baik tertarik yang baik, yang jahat tertarik yang jahat, the law of attraction. Saya menyebutnya sebagai hukum ketuhanan. Itulah sensor ketuhanan. Di dalam diri seluruh manusia ada sensor, namanya adalah sensor ilahi, sensor ketuhanan.
Dan sensor inilah ketika manusia berbuat apapun pasti akan direspon oleh manusia yang lain, direspon oleh alam semesta. Dan itulah yang menyebabkan adanya ajrul ghaibu mamnun. Kalau ajrul itu apa? Kalau dalam tradisi Tionghoa, ajrul itu 4: harta, tahta, cinta, dan puja, kata-kata. Harta itu ajrul yang diberikan orang lain. Ya, tahta itu ajrul yang diberikan orang lain. Cinta itu ajrul yang diberikan oleh pihak lain. Lalu pujian dan kata-kata itu juga ajrul yang diberikan oleh orang lain. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu, berapa besar ajrul yang dimiliki? Bapak Ibu sudah dapat 4 ajrul sekaligus? Harta sudah ada? Ada. Tahta sudah ada? Ada belum? Ada dong. Tahtanya kan masing-masing didapat status sosial tahta ya. Soal tinggi rendah juga penting, yang penting dapatnya dulu. Tahta. Cinta sudah pernah dapat? Masih ada cintanya? Lalu apa pujian? Masih dapat pujian? Masih. Dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain? Kalau orang Tionghoa ya, dalam tradisi Tionghoa, semakin besar tahtanya ini, dia semakin sukses. Dan kalau kita lihat, makanya ini kita sebut reward ajrul. Reward ajrul ini diberikan oleh alam semesta, diberikan oleh kehidupan, pasti ada sebabnya. Dan sebabnya itu amal soleh. Amal soleh yang betul-betul soleh itu lahir dari iman, dimanifestasikan dalam karya menjadi amal soleh, diterima oleh kehidupan, kehidupan membalas dengan ajrul ghaibu mamnun. Makanya dulu selalu saya katakan, kalau ada orang Islam mengatakan saya nggak penting, nggak disenangi manusia, saya penting disenangi sama Allah, itu pasti iman yang salah. Ya? Wah, manusia aja nggak senang, kok Allah suruh senang gimana? Ya? Saya nggak apa-apa, hidup di tempat yang apapun, saya penting Allah suka, pasti salah. Kalau dibalik lagi, di mana ada seorang muslim yang soleh wa muslim, di situ kehidupan menjadi baik. Kehidupan sosialnya, kehidupan keluarganya, kehidupan amalnya pasti baik. Kalau ada kerusakan, pasti ada orang yang fasik yang akan merusak di situ itu. Dan orang yang merusak itu juga dengan kecerdasan. Yang berbuat baik dengan kecerdasan, sama-sama dari otak sumbernya. Tapi apa yang membedakan? Nanti kita lihat. Nah, lewat amal soleh dan kemudian ta'awun, musyawarah, tawasul bil haq wa tawasul bis sabr, semakin besar kemaslahatan, kerahmatan lil alamin yang diciptakan oleh manusia, makin besar. Nah, Bapak Ibu, disinilah yang kemudian membedakan manusia satu dengan yang lain. Apa itu? Attention. Attention bahasa Inggrisnya, perhatian. Ya. Bapak Ibu, ada orang yang berhenti di sini perhatiannya. Bahkan di dalam dirinya lebih kecil, ada yang pada egonya, hawa nafsu. Itulah yang oleh Allah ditauhidkan. La ilaha illallah. Ya, ditantang afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Mengapa mengangkat hawa nafsu menjadi Tuhan? Lalu Nabi Muhammad ditegaskan rahmatan lil alamin, setiap muslim harus peduli peka pada kehidupan ini, mulai yang perhatian keuangan. Dunia ini rusak karena sistem ekonomi berbasis kepada hawa nafsu. Bawaannya eksploitatif, apa saja eksploitasi. Penjajahan di seluruh dunia itu terjadi karena ekonomi berbasis hawa nafsu. Kapitalisme tanpa etis. Ketika kapitalisme tanpa etis itu adalah ekonomi tanpa etika, hanya berbasis hawa nafsu, sangat eksploitatif. Dalam rangka produksi untuk ada yang namanya ekonomi
ide-ide kreatif. Makanya harganya tambang alam dengan harga perusahaan tambang ide kreatif lebih mahal ide kreatif. Setiap detik Google itu nambah uang, gitu ya. Ratusan miliar. Dan siapa yang juga? Termasuk kita semua yang menggunakan Google. Dan kita potret apa masuk di Google jadi monetasi. Sekarang sudah mulai berbagi, maka muncul monetasi di YouTube, di Google Ads, ya mulai monetasi. Akan muncul generasi ketiga, web ketiga. Nanti kita yang memiliki data, kita yang menciptakan data, kalau monetasi kita, maka itulah yang kemudian dimungkinkan lewat teknologi yang namanya blockchain. Nanti makanya pergaulannya menjadi metaverse yang melampaui ini semua. Nanti ceramah begini Bapak Ibu sudah dimungkinkan dari rumah masing-masing, tapi serasa pagi begini. Nanti saya punya ya, Kang Yoto di dalam metaverse saya itu punya akun, lalu semuanya datang ke masjid virtualnya juga ada di rumah, ada di sana gitu kan. Bikin masuk ke sebarang pengajian semua ketemu. Walaupun kita di tempatnya masing-masing pakai begini, tertawa sendiri, tapi sudah ketemunya di tempat lain seperti ini. Gitu. Nah ini, ya, Bapak Ibu. Lalu berkata apa? Awareness. Ya. Ini keperhatian ini, awareness, kesadaran. Ya. Orang juga menyadari, oh di mana saya mau kemana, dengan siapa. Nah, ini menyadari. Lalu intensinya niat untuk melakukan sesuatu, tapi ajal gue mampu itu karena manusia mau berkontribusi dengan pengetahuan, dengan alam, dengan etika, dengan dedikasi di pemerintahan, di ormas, di ekonomi, di budaya, di sosial. Lalu orang melahirkan kontribusi atau kemanfaatan. Daya jelajah seorang hamba Abdullah menjadi sangat luas kemana-mana. Makanya ada Abdullah, ada Khalifatullah yang radar jangkauannya kecil, ada yang radar jangkauannya besar. Itulah sebabnya yang ajurnya kecil dan ajurnya besar. Dan manusia ini unik, ya. Bapak Ibu kalau tahu, misalnya adalah dulu kan pemiliknya Rolex ya, ketika meninggal itu diwariskan seluruh kekayaannya diwariskan kepada yayasan dibagikan. Di awalnya dia ini manusia itu sangat punya hasil, ya, hasrat ekonomi tinggi, tapi setelah mau jalan tua dia persembahkan ke kehidupan. Nah yang muda, yang baru tidak perlu menunggu mati. Misalnya siapa? Mark Zuckerberg yang pemiliknya Facebook itu 95% kekayaannya langsung di stake ini menjadi donasi saya kepada kehidupan dan publik karena saya dapatkan juga harta dari publik. Bill Gates bikin Melinda Gates, duitnya juga kemudian didana bagikan ke kehidupan dengan istrinya. Tuh, nah Bapak Ibu, ya, ini apa kira-kira? Kotak kan? Siapa yang jagal sapi di sini? Ada yang jagal sapi? Ini Mas Bito ya. Ya, kalau kita lihat ini asli otak manusia yang dipamerkan. Inilah kan. Bapak Ibu kalau dikirim begini tiba-tiba di rumahnya ada kiriman seperti ini. Yang tadi kalau orangnya, kalau hidup berapa canggihnya kayak begitu itu, kalau dibuka jadi seperti ini, kalau dapat kiriman begini ini, kira-kira gimana? Digoreng. Kalau otaknya sapi digoreng. Ini kebetulan otaknya manusia. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa ini otak manusia dan Bapak Ibu dapat kiriman di rumahnya, kira-kira gimana? Diterima apa lari? Terima apa lari? Ya. Jadi nasib otak kita yang dibuat ini nggak peduli nanti otak siapapun kalau nggak diberitahu. Misalnya ya otaknya Suwoto, otaknya Pak Joko, otaknya Pak Yusman, otaknya Pak Kasturi, otak siapapun ini, otaknya Pak Kasturi. Itu kalau sama-sama dibuka ini dan kita dikasih tahu otaknya Pak Kamius itu ya, sama-sama kasih tahu ini, orang nggak bisa bedakan ini otaknya siapa, nggak bisa bedakan ini, nggak bisa bedakan.
ada pepatah Arab mengatakan kullu wi'a'in dayyaqa illa wi'a'ul ilmi. Semua tempat itu bisa menyempit kalau diisi apapun kecuali tempatnya ilmu. Dan itu maksudnya otak. Nah, inilah dasarnya otak kita. Kalau di kilo, harganya sekilo berapa sekarang kalau beli otak itu? Otak sapi berapa? Maaf, kalau sama-sama sudah jadi kiloan begitu, suruh makan pilih otak sapi atau otak manusia? Otak sapi. Ya. Dulu waktu saya kecil, saya suka dikasih kepala sama mbok saya, yang saya buru mesti ikut teki kepalanya itu kan. Katanya supaya jadi pimpinan, maka dikasih kepala. Padahal kepala itu kadang orang tua sulit makan kan. Lah, ini bayangkan Bapak Ibu, wi'a'ul ilmi ini ada di diri kita, ini tempat ini, kepalanya sama, ukurannya sama, tapi dia ini menjadi luas, bisa menjadi sempit. Maaf sekarang, mohon semua pegang kepala belakang ini. Nah, coba dicek, ini tempat luas atau sempit? Menyempit atau meluas? Ini sempit, fisik begini sempit. Tapi ini Bapak Ibu ternyata bisa meluas dan bahkan menyempit. Apa yang disebut menyempit, meluas itu? Kalau orang itu berhenti belajar, dia langsung disebut dengan fixed mindset. Ya. Kalau seluruh umur hidupnya terus belajar, maka dia disebut dengan growth mindset. Ini sama ini, tempatnya ini sama berubah, tapi yang berbeda. Kalau dia berhenti belajar sekolah dikunci, yang di sini terus sehingga growth tumbuh dengan baik. Mudah-mudahan ngaji begini bikin kita growth, ya. Mudah-mudahan setiap hari ngadepi masalah bikin growth. Nah, apa bedanya otak yang growth sama fixed mindset? Ini bedanya. Bisa membacanya? Membacanya bisa paham? Gak apa-apa. Ya, kalau gak paham gak apa-apa. Bahasanya saya lewati saja. Nah ini, ya Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan 5 perbedaan growth mindset dengan fixed mindset. Ya. Apa yang berbeda? Ini di 5 hal ini berbeda. Bapak Ibu sambil membayangkan dirinya ini growth apa? Fixed. Ya, coba sekarang, growth apa fixed? Lihat, growth apa fixed? Orang yang growth mindset sama fixed mindset di sinilah yang berbeda. Orang yang fixed mindset itu kalau menghadapi tantangan biasanya cenderung menghindar, tidak mau menerima tantangan. Mau gak ini ada perjuangan begini menghindar? Kenapa? Otaknya eman-eman kalau dipakai bikin. Gak mau menghadapi masalah eman-eman ini. Makanya kalau eman-eman ya inilah yang buat kemudian fix. Gak mau, susah. Kan ada cerita gitu kan. Maaf dulu kan ada itu. Dulu zaman dapat DPR lama juga dikritik. Gus Dur suka bikin cerita gitu kan. Ketika ada yang meninggal jebret, satu adalah otaknya profesor, kelihatan otaknya itu cemerlang dipakai terus. Lalu ada lagi satu yang meninggal setelah dibongkar otaknya masih orisinil karena tidak pernah dipakai. Katanya otaknya siapa waktu itu dididik Gus Dur otak DPR. Waktu itu kan. Jadi ada juga yang otaknya siapa? Otaknya politisi yang tidak pernah dipakai bikin masalah rakyat. Itu fake ya, orisinil otaknya. Nah, Bapak Ibu, sementara kita lihat kalau orang yang growth mindset menerima tantangan, ya, terima tantangan ini. Oh, ya inilah gua cari tantangan ini. Saya memang cari hidup itu ya dari tantangan. Ini saya sebelum baca ini kok saya bersyukur. Karena kalau saya ditanya orang cari apa, kok gede, ya paling ngomong ini. Saya kalau ditanya cari apa, cari masalah.
tim 4 orang di dunia dipimpin oleh Profesor Edward Crowley dari MIT berhasil buat program studi Happy Digital ICT System Service Product di launching kerjasama dengan Singwa dan diajar oleh seluruh dunia. Ada 71 orang yang kemarin berhasil mengikutinya. Satu-satunya program studi di dunia soal ini. Berarti apakah waktu itu tidak berat buat saya? Berat. Karena di antara tim itu yang bahasa Inggris yang paling jelek saya. Karena saya ini yang bisa jadi bupati dan orang Afrika, yang lain itu Afrika betulan. Orang Eropa, orang rapatnya aja cari waktunya kalau ke pagi sekali, malam supaya cocok semua. Kalau rapat begini, satunya ngomong good evening, satunya ngomong good morning gitu kan. Karena jam 7 begini mereka malam, jam 7 malam mereka pagi gitu kan. Dan cilaka saya suatu hari puasa begini, rapatnya sampai malam, tiba-tiba mereka yang malam ngajak rapat lagi, Jeffrey Sachs yang UN SDSN itu, wah jam 5 saya biasanya habis sahur subuh tidur, habis itu ketiduran saya. Lah Bapak Ibu, ini saya terima walaupun sulit itu. Ternyata itu yang buat saya growth, karena saya punya pengetahuan tentang kota, tata kota, planning. Saya kebayang, waduh, saya kok baru ngerti begini setelah saya lewat jadi bupati. Makanya saya sekarang jadi banyak bupati dan bapak. Bapak Ibu, kalau ada kesulitan, orang yang fit mindset ini menyerah. Biasanya, udah nggak bisa lagi Pak, ampun Pak. Jadi kalau anak buah yang sedikit-sedikit lapor menyerah sulit Pak, ini pasti dia fit mindset. Dulu suka kalau jadi pegawai ketemu saya ya Pak Sis, kalau ada masalah jangan lapor saya, selesaikan sendiri. Masa sedikit-sedikit ke lapor bupati gitu kan? Udah, kalau ada yang minta petunjuk saya bilang sudah habis petunjuknya, kamu cari sendiri. Lalu apa yang berbeda? Kalau orang yang growth mindset, dia mendapatkan masalah dia bertahan, endure. Inilah yang kemudian melahirkan studi-studi soal adversity, ketahanan, daya jelajah. Nah, kalau diajak berusaha, apa yang membedakan fit mindset dan growth mindset? Yang fit mindset ini biasanya mengatakan udahlah, percuma kita lakukan begini-begini. Nanti nggak ada hasilnya, nggak berhasil percuma. Stop mikir dalam nggak berhasil. Inilah yang membuat otaknya orisinil terus, nggak mau. Ngadepi kesulitan, kalau ngadepi kesulitan, ngadepi tantangan, itu nggak mau. Ubahnya kalau diajak berusaha aneh. Nah sementara orang yang growth mindset ini mengatakan setiap kali diajak usaha dia bilang, oh that is my opportunity. Ini peluang saya ini. Yes, I can. Wah ini peluang saya. Saya belum pernah belajar seperti ini. Saya mau. Waktu saya diajak bicara tentang happy digital, satu ahli planologi, satu ahli IT, yang satu ahli sistem thinking. Saya yang ngerti sedikit di sistem thinking ini. Oh ya udah, ini kalau ngomong sulit berat ini. Ya. Tiap malam saya attended harus bikin laporan hasil studi saya. Tiap malam rapat. Nah, tapi ketika kita putuskan oke ini peluang, maka membuat kemudian growth otaknya. Jadi neuronnya tadi menjadi hidup. Neuron gambar hidup berubah. Nah, kemudian mari kita lihat lagi bagaimana kalau dikritik. Orang yang fit mindset, setiap dikritik dianggap diserang dia, challenging me. Wah, menyerang saya ini, pasti menyerang saya ini. Menyerang dikritik, menyerang saya ini, wah ini membahayakan saya orang ini. Itu orang yang cirinya fit mindset. Kalau orang growth mindset dikritik, dia akan bilang apa? Ini informasi penting buat saya ini. Wah, ada orang mikir begini ya. Makanya seorang pemimpin itu katanya David Harris yang menulis buku Leadership, Holistic Leadership, dia menyebut kemampuan pertama seorang pemimpin itulah sensing. Sensing itulah understanding others' perspective. Memahami pemahaman orang lain, itulah yang sensing. Kalau bahasa Arab namanya istima, bukan dengar, bukan samia, tapi istima, mendengarkan. Yang disebut mendengarkan itu artinya memahami pikiran perasaan orang lain, itu baru mendengarkan. Tapi kalau krungu dok, ini orang ngerti, itu jenenge mengkrungu. Nah itu takut ini krungu kan, krungu. Makanya kalau Jumatan itu kan as, ya
orang lain, termasuk kritik sekalipun. Karena yang disebut mendengar yang betul itu adalah kalau kita sanggup mendengarkan apa yang berbeda dengan diri kita, itu baru mendengar. Jadi kalau yang kita dengar setiap hari yang sama dengan yang kita miliki, belum mendengar. Kalau kemudian ada mendengar seperti itu kan apa? Kalau kita sudah mendengar sesuatu yang menghancur perasaan kita, gak nyaman. Waduh, ini ngomong nyakiti aku ini. Kalau kita masih bertahan mendengar yang kita sakit, mendengar sesuatu yang kita tidak, kalau kita open mind, open heart namanya, nah itu baru mendengar yang betul. Maaf ini, Bapak Ibu, kalau saya dicek grup WA-nya, grup WA-nya ini grup mendengar atau grup tidak mendengar? Di grup WA-nya itu terjadi percakapan atau tidak? Dan disebut percakapan itu bahkan orang yang berbeda sekalipun punya hak untuk bilang di situ terjadilah percakapan. Itu mendengar. Tapi kalau kemudian tidak mendengar, namanya echo chambers. Ya. Itu grup hanya mendengung-dengungkan sesuatu kata-kata yang sama. Mau benar yang setuju Bapak. Itu echo chambers. Biasanya ini radius pergaulannya kecil lah seperti ini. Ya, ditulis sendiri, dipuji sendiri, dihebat-hebatkan sendiri, itu namanya echo chambers. Yang begini ini derajat pendengarnya masih level pertama, namanya downloading. Belum sampai derajat kedua faktual, apalagi empati, memahami orang lain perasaan, belum sampai ke situ. Dan yang membuat growth mindset itu ya, tumbuh kalau kita sudah mau mendengarkan bahkan sesuatu yang tidak cocok di kepala kita, yang tidak cocok di hati kita, lalu kita mulai membuka ruang-ruang apa ini sebenarnya yang dimungkinkan di situ. Itu mendengar. Ini yang disebut dengan generative listening. Nah, kalau itu diteruskan, lahirlah ide-ide baru. Dan semua ide-ide baru itu muncul dari generative listening. Seperti ini. Nah, makanya kalau orang itu gagal mendengarkan, biasanya susah mendapatkan ide. Dan kalau seorang itu kebetulan bukan kekuasaan, biasanya itu terus akan diulang-ulang. Ya, melihat kritik apalagi adalah musuh. Kalau perlu gimana cara menghilangkan musuh, maka makin lama makin satu suara yang didengarkan. Dan karena satu suara, lama-lama otak tidak terpakai, lama-lama itulah makin pikul teruskan. Ya. Karena nggak dipakai dari latih kan pikul otak ini kan. Oke. Nah, lalu apa kalau dia orang saya sukses? Ini. Ciri mindset itu kalau lihat orang lain sukses itu jangan ancaman, dia ngancam saya. Ya. Sementara kalau orang growth mindset, kalau dikritik kalau ada sukses orang lain, that's my inspiration. Ini inspirasi saya. Ya. Ini saya dapat ini. Kok bisa ya orang lain sukses kayak begini di mana? Jadi kalau ada orang baru, ini sama nih Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba ini ada orang baru masuk ke sini, kok Bapak Ibu semua curiga ini siapanya Pak? Itu adalah gejala fixed mindset. Tapi kalau ada orang baru di sini, Bapak Ibu mulai mendengarkan kenapa apa ini orang bisa apa sampai ini. Nah, itu adalah growth mindset. Bapak Ibu termasuk yang mana? Termasuk yang mana? Nah, sekarang kalau saya tanya, siapa yang paling mensyukuri anugerah Allah ini? Yang growth mindset apa yang fixed mindset? Yang growth apa yang fixed? Jadi kalau merasa bersyukur dengan anugerah Allah berupa otak yang luar biasa itu, maka harus growth, ya, bukan yang fixed mindset. Ya. Nah, untuk membuat kita ini growth, Bapak Ibu sekarang saya mau menyederhanakan lagi gambar. Tadi saya katakan otak itu ada yang luas, ada yang sempit. Yang luas berarti growth, yang sempit itu berarti fixed kan? Makin lama makin menyempit. Nah, disinilah Bapak Ibu
semua ketika kalau boleh kita sebut adalah yang dominan itu adalah reptilnya. Nah ini, Bapak Ibu, kalau kita mengatakan, maaf, kalau jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu itu kalau dilihat dari otak itu kira-kira begini. Ya. Ini otak reptil, ini bertarung dengan otak akal, alias neokortex yang mengendalikan di sini. Ini bertarung itu. Ya, ini anggap saja saya sebut ini negatif, yang ini positif, ini bertarung yang mengendalikan ini. Mengendalikan ini. Emosi ini yang mengendalikan. Nah, ini bertarung. Dalam diri kita itu ada pertarungan antara yang neo sama yang reptil, negatif sama yang positif. Mungkin kalau sulit mengatakan antara setan dan ketuhanan, kesetanan dan ketuhanan, bertarung kita. Nah, Bapak Ibu, ini bertarung ini bertarung di sini. Nah, makanya ada mental positif, ada mental negatif. Ya, bahasa lain saya suka menggunakan istilah mental negatif dan mental positif. Di mana letak mental tadi? Tempatnya di sini tadi. Ya, di sini letaknya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat yang positif dan negatif itu apa bedanya? Kalau menghadapi hoax, kebohongan dan fitnah, dia tetap tenang, tidak terprovokasi, sabar. Kenapa? Karena emosinya stabil, dia bijak. Malah tabayun, dia gunakan alat otaknya ini, intelijensinya digunakan, kecerdasannya, lalu dia analisa, tidak keburu melempar, tidak keburu menuduh. Lalu nggak diterima. Ini hasil studi. Dan maaf Bapak Ibu, ketika Donald Trump menang itu, ada jurnal yang kemudian melihat hubungan antara hoax dominan dengan emosi siapa orang itu para psikologi kemudian ketemu. Dan karena itulah kemudian kampanye untuk orang yang senang hoax dengan tidak itu berbeda. Orang yang seperti ini biasanya percaya lama-lama dengan kebohongan. Orang yang seperti ini bisa marah. Dan persis hasil studinya, di mana orang-orang berkarakter seperti ini, itulah yang kemudian pada periode waktu itu memenangkan Donald Trump di Amerika. Makanya kampanye Donald Trump semua menghajar, buat kita kaget-kaget dengan seperti itu. Nah, dari mana Bapak Ibu diketahui? Itu dari Facebooknya, dari media sosialnya. Bapak Ibu, karena orang makanya jangan heran kalau kita buka Google, buka apa, YouTube, yang kita buka 3-5 kali, nanti begitu kita buka yang muncul ya mirip-mirip itu terus. Yang seperti ini bahaya, makanya penting mendengarkan share-nya orang lain. Jangan ini bermanfaat, keluarkan saya dari tadi itu kan. Nah, sementara kalau dia adalah yang menang, ini yang menang ini. Sekarang yang menang adalah atas. Kalau yang menang yang bawah ini, reptilian ini, begitu mendengarkan kebohongan, tidak usah dibikin telan mentah-mentah. Yang terjadi kemudian adalah data dan fakta bertambah pemilang, ya, yang terjadi kemudian permusuhan, kebencian, licik dan konflik. Di situ kita bekerja otak kita, ya. Dan orang yang kemudian negatif seperti ini, itulah yang menyebabkan fixed mindset. Wah, ini gambar apa ini ya? Nah, Bapak Ibu, tadi kan saya mengatakan, ya, ada fungsi otak ini. Otak ini betapa dasarnya. Kalau yang menang itu adalah yang neo, bagus. Kalau yang barat, ini bahaya. Nah, manusia ini adalah Chris Edris. Itu menulis namanya ladder of inference, tangga ketika orang membuat kesimpulan. Bapak Ibu bayangkan dengan tetap dengan tangga ini, tapi saya akan beri gambar supaya jelas. Yang pertama kita lihat, setiap orang itu melakukan tindakan dan tindakan itu berdasarkan keyakinan. Kita datang ini karena yakin. Tapi dari mana datangnya keyakinan? Keyakinan itu datang dari mana? Dibuat dari kesimpulan. Kita nyimpulkan sesuatu jadilah keyakinan,
negatif makin dominan, tidak ada penyegaran di otak kita. Ya. Nah, ini gambar. Ada perempuan datang pacarnya, dikasih yang namanya mie roti, gitu ya. Lalu orang ini tiba-tiba ketika mau makan pacarnya bilang menarik kan. Jadi faktanya mau menarik, gitu kan. Lalu apa dia bilang? Bagaimana makna fakta ini dipilih kata-kata kalau dia bilang menarik ya. Lalu dikasih sini asumsinya sendiri. Maknanya menarik itu apa ya? Oh menarik itu dikasih makna sendiri. Menarik itu artinya nggak enak, hanya menarik saja. Lalu apa? Kalau itu dia nggak suka sama makanan saya. Lalu dia sedih. Kalau dia nggak suka makanan saya, berarti dia nggak suka saya. Ini sedih. Ini tuh juta tadi itu begini saja. Ya. Lalu yang kedua kita lihat, dia ngomong sama ini faktanya sama, interesting. Tapi dia ngomong, oh pacar saya ini nggak suka makanan yang dibuat oleh ibu saya. Padahal ibu saya ini bangga dengan makanan saya. Kalau gitu ibu saya pasti akan susah karena dengar makanannya tidak menarik, tidak disukai oleh pacar saya. Lalu sedih reaksinya. Yang satu reaksi marah, yang satu reaksi sedih. Faktanya sama. Lalu yang ketiga, dengar dia masalah. Kenapa? Wah, dia tidak ada, dia pasti kok begitu ya cara reaksinya kan? Oh iya. Nah karena itu kalau kita lihat kemudian fakta yang sama melahirkan respon yang berbeda karena proses berpikir seperti ini. Dan seluruh proses berpikir itu tempatnya di mana? Di otak. Pertanyaannya kita sadari tidak itu proses berpikir itu? Sehari-hari kita ini. Ketika kita ngomong ya, tidak, bagus, marah, itu melalui proses berpikir, begitu nggak kan? Melalui ya. Nah di sini Bapak Ibu, pentingnya kita kemudian menjadi open mind, growth mind, dan saya terus terang. Ya, sekarang ini saya sampai pada kesimpulan keyakinan apa yang disebut qalbun oleh Rasulullah itu ini. Kalau saya. Walaupun kemudian, kenapa kalau disebut hati? Hati itu kan betul dalam bahasa Arab. Jantung juga tidak. Jadi mudghah yang ala fil jasadi mudghah ila sulukan sulul sa'i ila jasadi wa ila fasada itu dia di sini tempat ini. Tempatnya di sini. Bahwa kenapa Rasulullah menggunakan kadang-kadang guna di sini? Karena kalau ini yang konslet langsung terasa di sini. Yang bergetar itu pertama ini jantungnya, deg. Kalau marah kan langsung direspon sini. Nervous di sini, tapi seluruhnya dikendalikan oleh otak. Jadi kalau limbik kita itu bagus, maka akan bagus semua. Maka yang penting limbik ini dikasih nutrisi yang bagus. Limbik ini Bapak Ibu, ini kan mengarahkan ke seleksi buat keputusan. Maka ini yang jadi negatif positif itu ya karena ini. Makanya ini harus diisi. Makanya kalau ini harus diisi di sini. Dan kalau kita lihat ya, otak yang sempit ternyata menyebabkan kehidupan yang sempit. Percaya tidak? Kalau otak seseorang itu sempit, fixed mindset, negatif terus, kira-kira pergaulan orang itu luas sama sempit? Kalau pergaulannya sempit, kira-kira rezekinya luas sama sempit? Nah kan silaturahmi yang memperlebar itu bukan silaturahmi silaturahmi yang membawa rezeki itu kalau silaturahminya itu ke berbagai pihak yang melebar. Tapi aku ya akhirnya mau miskin, mau bodoh, gitu. Nambah. Karena itu lagi perluas dari melebar, Bapak Ibu. Nah, untuk itu maka yang namanya otak tadi ini supaya reptilianya tidak dominan, ya jangan dikasih makan ini. Yang negatif, makanya positif harus dikasih makan. Apa? Makan bahagia itu harus diberi, jangan cemas terus, gitu kan? Nah, disinilah kita menemukan ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Bayangkan kalau sistem mentalitas limbiknya dan dikasih soket yang sakit, hati yang sakit. Itulah qasat qulubuhum, hatinya kemudian mengeras. Orang seperti ini. Orang yang hatinya mengeras kira-kira fake apa growth? Fake. Ya. Dan orang yang ini, makanya orang yang fake mindset yang menutup itu dilukiskan dalam surat Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna
mendengar dan berpikir. Lalu ini juga sama. Kenapa ayat ini Al-A'raf 179 ini mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha, qulub yang tidak mau memahami. Qulub lagi break kalau saya mengatakan di sini teman. Ya bukan hati, karena hati nggak mungkin memahami. Yang memahami break. Jadi otak yang tidak mau memahami ini, makanya yang membuat punya dalam, yang punya telinga, punya mata yang berfungsi. Ayo dibuka. Nah, di sini Bapak, ya balik ke itu. Nah, sekarang 5 menit terakhir, saya izin pakai waktu 10 menit, boleh nggak? Boleh ya? Ini kuliah saya yang model agak ilmiah, ini biasanya mahal saya. Ya, sebagai profesional saya ini mahal ya. Ya, karena kosong. Sodakoh. Ya. Ini agak mahal kuliahnya begini ya. Ini scientific spiritual. Dalam aliran ceramahnya adalah scientific spiritual. Bapak Ibu, ya, ada buku baru yang saya baca. Tulis tahun pas COVID ini tulis. Dr. Mehta, dokter dari kelahiran India, tapi orang tuanya di Inggris. Dia praktek dokter, lalu kemudian dia belajar tentang neuroplastis tentang otak. Dia pelajari otak yang negatif dan positif, otak bahagia dan tidak, dicek sama dia dengan saintifik sekarang udah bisa. Sampailah dia pada kesimpulan, dan itulah yang membuat makin spiritual. Ya, otak yang sehat, yang growth, yang membuat orang yang bahagia dan positif itu ternyata kalau mentalitasnya, mindsetnya, limbic sistemnya itu diset oleh keyakinan sikap dasar hidup yang namanya abundant mentality. Ya, abundant itu perasaan berkecukupan. Sementara orang yang sedih, susah, fixed mindset itu dia set pikiran mentalitasnya itu dengan lack mentality, mentalitas yang selalu kurang, ya. Mentalitas kefakiran. Dulu Pak Joko mungkin masih ingat, Pak Camat ingat, Pak Aziz ingat, saya suka sekali menggunakan waktu saya bikin Al-Fatihah pun suka mengingatkan mental peminta dan mental pemberi. Ya, mental peminta dan pemberi. Ini ada istilah lain, abundant mentality dan lack mentality. Siapa orang yang abundant mentality? Orang yang merasa keberlimpahan itu, itulah wujud dia qanaah, syukur, maka menjadi sabar, mujahadah, mau berjuang keras, mau silaturahmi terbuka, dan dia ikhlas. Sementara orang yang lack mentality ini, mental kekurangan ini, takut kehilangan, fokus pada yang dimiliki orang lain, dan takut bersinggung. Bapak Ibu gampangnya begini. Kalau saya ini sudah merasa cukup dalam hidup saya ini kan tidak perlu lagi dari orang lain ya. Saya tidak perlu pujian, saya tidak perlu sama sekali dengan apa yang dimiliki oleh orang lain untuk diri saya. Karena saya sudah merasa cukup. Saya, karena itu siapapun yang datang, saya akan tidak mengancam saya. Itu sahabat saya, kawan saya. Dan kalau saya ada di kesulitan, saya tidak takut gagal. Dan karena itulah pergaulan saya luas, saya tidak takut gagal. Maka saya belajar terus, persis dengan growth mindset tadi itu. Sementara kalau orang lain mindset, perasaannya serba selalu merasa kurang, gerakan terus ini, merasa tidak cukup, merasa kurang. Apa yang kemudian dia lihat? Dia selalu berpikir fokusnya, dia mau dapat begitu, dia mau dapat begitu, menjadi irian. Ya. Kalau dikasih kesulitan, orang ini pasti takut. Kenapa? Karena nanti kalau gagal saya kehilangan apa yang saya miliki. Saya baru milik sedikit. Kalau dia orang lain, wah orang lain ini mengancam, bisa mengambil milik saya. Kan? Jangan rumahnya menjadi sempit orang seperti ini. Inilah yang lack mindset. Ya, bayangkan Bapak Ibu kalau ada guru lack mindset itu kayak apa muridnya? Ya, kalau ada ustaz tukang khotbah tapi lack mindset kayak apa jamaahnya? Ya begitu marah orang lain. Kalau ada politisi, DPR,
dikritik pun dianggap musuh. Ini likewise. Nah, Bapak Ibu, sekarang mari kita bayangkan ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kata dan abandon mentality itu apa? Coba ada orang loh yang disebut ibadur rahman ini, yang kalau dicela, dipuji, jelekan orang lain malah ngomong, oh sama. Ini orang abandon mentality. Orang yang merasa berlimpah di dunia cukup, makanya apa? Dia nggak haus pujian kok. Ketika dijelekan kok ya biasa, nggak apa-apa. Dan orang seperti ini nggak takut gagal ya sudah biasa kok hidup ini. Di Singapura Bapak Ibu sekarang ini yang diajarkan adalah pentingnya kegagalan. Kenapa? Karena orang Singapura itu tingkat stresnya tinggi, setelah dipelajari, lalu diajari KPI sukses, maka sekarang diajari jangan takut kegagalan. Karena gagal itu membuat orang growth mindset. Yang penting bagaimana memaknai kegagalan. Jadi bersyukurlah saya pernah berhasil dan pernah gagal dalam hidup ini. Saya takut rebutan jabatan politik itu pernah gagal dan pernah berhasil. Alhamdulillah saya ini. Coba kalau Bapak Ibu yang tidak pernah mengalami rebutan, tidak pernah menang dan tidak pernah kalah, berbeda dengan saya. Dan karena itu kalau ada kesempatan saya pasti rebut lagi. Karena saya ada abandon mentality dan growth mindset tadi. Ya, saya merasa cukup hidup saya. Karena itulah saya harus memberi dan memberi yang terbaik itu sekarang saya yakini jihad politik. Maka saya akan ambil kekuasaan politik supaya bisa memberi lebih banyak. Karena saya sudah merasa cukup hidup saya. Nah kalau yang masih fakir-fakir jangan. Bahaya itu fakir. Kalau jabatan politik jadi fakir. Coba lihat, semua ayat yang dimaksud Al itu diakhiri apa? Perbedaan malam siang, warna kulit ini diakhiri ayat dengan alimin. Ini orang yang memfungsikan brain, otaknya. Lihat ayat berikutnya, sama wa min ayati ilmikum barqu khawfun wa tama'a wa yanzilu minas samai ma fa yahyi bil ardi wa tamutiya inna fi dzalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Loh, memanfaatkan lagi growth mindset, bantu mentality. Lagi Bapak Ibu sekalian, siapa yang mendapatkan rezeki dari perbedaan siang malam? Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yasma'un. Itu hanya bisa dimengerti dipahami oleh orang yang mau mendengarkan yang betul dengan hati, otak yang terbuka dan perasaan sikap yang terbuka, bukan yang terbuka. Nah, karena itu, lah ini sama ini. Karena itulah pada dalam surat Al-Imran itu kemudian dikenal dengan ulul albab yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu kan fungsi limbik tadi itu. Karena limbiknya sehat maka dia dzikir, ya yang tafakkur, yang tadabbur sempurna. Maka dulu ulul albab orang yang memahami dan mengerti sampai akar-akarnya. Itu orang yang dingin, mutmainnah jiwanya, pasti bukan orang yang bergejolak. Makanya ini orang mutmainnah. Bapak Ibu, ketika Rasulullah diutus, Allah akan mengatakan apa? Yang alaihim, ya, yuzakihim ini membersihkan, supaya kalian tidak dominan maka ditazkiyah ini. Baru diajarkan yu'allimul kitab wal hikmah. Kalau yang ini kortesnya, ini limbiknya, ini baru menerima hikmah. Jika kortesnya menjadi simbol hikmah semuanya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan teruskan ya, sampai di sini. Ini tidak akan saya bahas maksudnya. Orang yang memiliki kesadaran sosial, kesadaran lingkungan, kesadaran sejarah, kesadaran komputer, kesadaran spiritual ini pasti orang yang brainnya bagus. Makanya dia adalah awareness, acceptance, enjoyment, dan excitement. Ini adalah growth mindset yang abandon. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu siapa diri kita, tanyalah teman kita. Ini icip-icip. Saya akan membuat pelatihan tentang bagaimana mengaktifasi growth mindset. Saya akan bikin pelatihan karena 2 jam pelatihan ini untuk nanti siapa yang mau jadi bagian dari pergerakan saya akan latih semua ini karena saya ingin membuat persaudaraan yang dasarnya adalah mentalitas positif dan growth mindset. Saya akan ngajari, saya akan memberi training ini. Aktivasi growth mindset itu kalau pelatihan profesional 1 orang bayar 10 juta. Ya. Karena akan mengubah hidup dia yang luar biasa. Dan saya pikir saya akan bersedekah itu pada banyak orang. Saya akan mulai di ujung dulu. Saya akan ngajar, kalau Sabtu itu saya akan ngajar untuk orang
mempengaruhi mentalitas kita semua ini. Nanti akan ketahuan. Ya, tapi ini nggak akan saya perpanjang. Karena rumusnya sederhana. Attract what you expect. Ya, tariklah apa yang kau harapkan. Nyatakan yang kau inginkan dan jadilah seperti yang kau respect. Dan kemudian bercerminlah selalu pada orang yang kau hormati dan kau hargai. Bapak Ibu, itu sekali lagi bisa dilakukan hanya oleh orang yang mindsetnya positif. Abandon mentality, software yang benar posisinya. Pertanyaan saya sekarang terakhir, apakah yang punya abandon mentality itu mesti orang kaya atau orang miskin? Nabi Muhammad itu contoh sempurna yang abandon, sempurna sekali dari Muhammad sebagai contoh. Kalau kita ngomong Muhammad jauh, ada contoh yang belum lama, Gandhi itu contoh, Nelson Mandela itu contoh. Dia di penjara masih bicara soal itu, dan makanya dia memahami invictus, orang yang tak terkalahkan, puisi-puisi yang dia sukai itu. Tapi saya menemukan gak jauh bahwa itu di kampung saya baru kagum-kagum, saya sampai tertenyum nangis. Iya, coba saya mau lihat, saya itu nangis lihat gambar ini. Ini orang ini. Ini tetangga saya, namanya Yusuf Kartik. Janda, suaminya sudah meninggal, yang satu meninggal. Dia punya apa pekerjaannya? Pekerjaannya ngasak. Tahu ngasak kan? Ngasak. Tiap hari dia ngasak, pergi ke antar desa. Lalu karena tahu masjid saya kan kanan kiri saya itu tidak minta bantuan ke pemerintah. Waktu saya jadi bupati itu 2 kali proposal di meja saya, 2 miliar, 1 miliar. Jadi kalau saya mau, itu semua sudah diurus oleh saya di ACC. Saya tolak. Kenapa? Saya menjadi bupati. Saya harus mengutamakan publik daripada mengutamakan masjid di kanan kiri saya. Walaupun itu wasiat ibu saya. Enggak. Setelah saya berhenti 3 tahun jadi wali. Mungkin bagi orang yang lain mentality sudah tentu bodoh. Kok nggak ngurus keluarganya dulu sebenarnya? Nah, itu hanya bisa dipahami oleh orang yang abandon mentality. Nah, lalu apa yang terjadi? Masjid ini dibangun. Ini bangun ini. Ini alat dibikin oleh anak kampung saya. Cepat sekali bangunnya. Masjid ini tidak narik. Ya, bangunnya tidak narik. Siapa yang mau bangun? Saya masih ingat punya duit 600 juta. Saya bilang kapan kali mulai? Nanti kalau uangnya sudah semiliar. Ayo kita berlomba. 50 juta saya kasih 50 juta. 100 saya kasih 100. Dapatlah 1 miliar. Kapan? Ya tunggu sebentar lagi lah. Saya bikinkan gambarnya saya begini ini. Sampailah punya duit 1,2 sekian miliar. Mulai dibangun. Yusuf Kartik ini tidak pernah dimintai uang. Selalu dilewati. Bahkan di sungai-sungai konsumsi dilewati. Tapi apa yang dilakukan Yusuf Kartik? Kalau dia habis ngasaknya duit, dia kumpulkan dapat 500.000 dikasihkan. Sekali tidak sampai 4 kali, 8 kali dari dia 8 juta, 4 juta. Cukup itu ketika hujan-hujan Bapak Ibu, hujan-hujan ini pas musim hujan datang, dia datang lagi kresek. Boleh apa yuk? Boleh leklan di, leklan itu bendara di saya. Apa? Saya mau ngasihkan ini duit 20 juta. Lalu ini duit kondiu. Rumah dan tanah saya sudah saya jual. Apa betul? Ya, toh saya suami saya dan anak saya tak jual keponakan saya, laku 50 juta, saya diizinkan untuk tinggal di situ sampai meninggal. Payu piro yuk, payu 50 juta. Ya wis yuk, sing lho sisane orang oleh duit, sisanya ini juga tak serahkan. Ya. Kamu tanya orang, kamu nanti hidup dengan apa yuk? Boleh mati kowe piye? Aku sudah bisa mati-mati 4,5 gram. Bapak Ibu, Yusuf Kartik ini orang miskin, orang kaya. Miskin secara kasar mata, tapi dia memiliki abandon mentality. Sementara mungkin ada orang yang kaya, tapi mentality miskin. Saya sekarang kalau ditanya di kampung saya, siapa yang paling Yusuf Kartik? Bukan saya.
Bapak Ibu dibandingkan. Maka orang seperti dia, seandainya dulu orang yang mental begini, inilah yang kalau disekolahkan, intelijensia tumbuh, diberi informasi, tumbuh dilatih, dia akan menjadi manusia yang biasa. Itulah yang oleh Jack Ma dikatakan, yang diperlukan bukan hanya kecerdasan, tapi kearifan, kebijaksanaan di dalam kehidupan ini. Dan itulah yang dari pembanding mentality. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li warhamna wa rabbana nasbir. Allahumma ij'alna minasy-syakirin waj'alna minan nafi'in waj'alna minal mukhlisin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf.